Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haziza dengan NIM 1830105023 dari Tadris Matematika semester 5 kelas A dari Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan materi tentang soft dan hard skill guru. Baik, materi pertama yaitu tentang soft skill. Soft skill adalah kemampuan non-teknis yang secara alami ada pada diri seseorang, termasuk dalam komunikasi, kepemimpinan, dan sosialisasi. Atribut soft skill meliputi 1. Motivasi, 2. Perilaku, 3. Kebiasaan, 4. Karakter, 5. Sikap. Soft skill ini tidak bisa didapat dengan cara dihafal atau dipelajari dalam waktu yang singkat. Selanjutnya yaitu kita masuk pada jenis soft skill. Jenis soft skill terdapat ada 7 buah bagian. Pertama yaitu keterampilan berkomunikasi, kedua keterampilan berpikir dan menyelesaikan masalah, ketiga kekuatan kerja tim, keempat belajar sepanjang hayat dan pengelolaan informasi. Selanjutnya yang kelima yaitu keterampilan wirausaha, keenam etika, moral, dan profesionalisme. Ketujuh yaitu keterampilan kepemimpinan. Selanjutnya yaitu contoh soft skill. Satu yaitu kemampuan beradaptasi dengan orang lain. Yang kedua yaitu kemampuan dalam bernegosiasi. Yang ketiga yaitu kemampuan berpikir dan menyelesaikan masalah. Selanjutnya yaitu kemampuan komunikasi adalah soft skill nomor 1 yang harus dimiliki oleh setiap pekerja atau karyawan. Contoh soft skill dalam berpikir kritis antara lain: 1. Kreativitas, 2. Fleksibilitas, 3. Tingginya rasa ingin tahu, 4. Kemauan belajar hal baru, kelima yaitu kemampuan memecahkan masalah. Selanjutnya yaitu kita mengajarkan pada soft skill terdapat ada 2 bagian. Yang pertama yaitu pembelajaran berbasis kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal berhubungan dengan konsep interaksi dengan orang lain di sekitarnya. Interaksi yang dimaksud bukan hanya sekedar berhubungan biasa saja seperti berdiskusi dan membagi suka dan duka, melainkan memahami pikiran, perasaan, dan kemampuan untuk memberi empati dan respon. Karakter kecerdasan interpersonal yaitu pertama, belajar dengan sangat baik ketika berada dalam situasi membangun interaksi antar satu dengan yang lainnya. Kedua, semakin banyak berhubungan dengan orang lain, semakin merasa bahagia. Yang ketiga, yaitu sangat produktif dan berkembang dengan pesat ketika belajar secara kooperatif dan kolaboratif. Keempat, yaitu dan lain-lain. Yang B yaitu belajar berbasis kecerdasan intrapersonal. Orang yang memiliki kecerdasan intrapersonal biasanya memilih untuk bekerja sendiri dalam menyelesaikan proyek-proyek meskipun kadang-kadang memerlukan perhatian ekstra. Karakteristik kecerdasan intrapersonal: 1. Menyadari dengan baik tentang hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan atau moralitas. Yang kedua yaitu belajar dengan sangat baik ketika guru memasukkan materi yang berhubungan dengan suatu yang bersifat emosional. Yang ketiga yaitu sangat mencintai keadilan baik dalam persoalan sepele maupun persoalan besar lainnya. Yang keempat yaitu dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kita masuk pada hard skill. Secara umum, istilah hard skill mengacu pada kecerdasan intelijensi untuk kemampuan intelektual. Hard skill merupakan aspek kognitif yang bisa dipelajari secara formal seperti pengetahuan atau teori tentang sesuatu, kecakapan teknis dalam mengoperasikan suatu alat, dan lain-lain. Pendeknya, saat kamu menuntut ilmu di sekolah atau di kampus, disitulah kamu mengasah hard skillmu. Seseorang dengan hard skill yang jempolan bisa tampak jelas pada kemampuannya menguasai ilmu pengetahuan, teknologi,
dan keterampilan teknis yang terkait dengan bidang yang digelutinya. Misalnya, seorang guru atau dosen yang semakin mahir menggunakan teknologi dalam pengajarannya di kelas dan pada saat yang sama juga sedang kuliah pada bidang keahliannya di jenjang S2 atau S3. Mengajarkan hard skill adalah tugas si orang tua dan guru di sekolah. Keterampilan diri dilatih yaitu agar individu mampu menguasai bidang pendidikan yang akan diterapkan di dunia kerja. Selanjutnya yaitu perbedaan soft skill dan hard skill. Hard skill adalah suatu yang bisa diraih dan dipelajari, sedangkan soft skill merupakan atribut atau bawaan itu sebagai individu. Selanjutnya yaitu hal paling mendasar yang membedakan antara hard skill dan soft skill mudah dibuktikan dalam waktu singkat, sementara soft skill membutuhkan waktu atau proses lama. Hard skill dan soft skill sama-sama penting. Jika menguasai keduanya, maka Anda bisa mengerjakan pekerjaan dengan baik. Baiklah, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.